Di balik glamor hedonisme dan kemegahan kota Medan, ternyata banyak pelajar ataupun anak remaja yang hancur hidupnya karena narkoba. Menurut detik.com, BNN menetapkan 150 anak menjadi tersangka kasus narkoba dan yang paling banyak itu di Sumatera Utara. Keren sih prestasi karena lebih banyak, tapi kan nggak narkoba juga. Hai Sobat Dara, mari kita bahas lebih lanjut berita narkoba di Sumatera Utara dalam pandangan Islam hanya di Dara Corner bersama Jilan dan Nanas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita ikuti tanya-tanya kepada Sobat Dara yang lain nih tentang seberapa tahu sih mereka soal bahaya narkoba. Yuk ikuti Sobat Dara. Karena narkoba bisa merusak akal. Bisa merusak akal, terus saraf-saraf pemikiran itu jadinya susah untuk berpikir karena terhalang dari kandungan narkoba. Merusak apa yang di dalam tubuh kita. Karena bisa memicu penyakit mental dan bisa membuat kita menjadi pencuri, maling gitu. Karena dapat merusak mental, Kak. Merusak akal, juga bisa membuat lupa diri, Kak. Allah itu melarang, mengharamkan narkoba ya. Terus itu tuh merusak akal dan pikiran kita gitu ya. Karena apa? Karena seseorang yang memakai narkoba itu pasti akan kecanduan dalam memakainya dan itu akan menghilangkan akal sehatnya begitu dalam berpikir. Sedangkan di dalam Islam gitu ya, akal itu, pemikiran itu kan dijaga, dirawat, bukan dibiarkan ataupun dirusak dengan memakai narkoba seperti itu. Karena ada pemicunya, macam pergaulannya bebas. Karena lingkungan bisa, Kak. Mungkin karena mereka ngerasa banyak kali cobaan hidup mereka, jadi mungkin coba-coba gitu, Kak. Karena anak muda itu pergaulannya sangat bebas ya. Kita bisa lihat di salah satu kampus yang kemarin lagi viral bahwasannya narkoba itu dibiarkan, bahkan dijadikan sesuatu percobaan gitu ya. Mengamal ma'ruf, dirangkul dan dinasihati. Kita harus amal makruf mereka kalau misalnya walaupun zaman sekarang itu kan sistemnya masih sistem kapitalis. Tapi kita sebagai umat muslim, kita juga harus mengikuti peraturan umat muslim. Kalau misalnya kita nggak boleh merusak anggota tubuh kita. Terus itu kan juga perilaku yang haram, jadi nggak boleh dilakuin. Kita ingatkan kalau bahwasannya narkoba itu dilarang dalam Islam. Berusaha menahannya atau berusaha untuk menasihatinya. Mungkin saya bakalan coba, Kak, ngajak dia supaya dia nggak kecanduan itu lagi, Kak, nggak kecanduan narkoba lagi. Menuntun dia pelan-pelan supaya dia nggak kecanduan gitu. Ya, pertama kita mengevakuasi dia dulu ya. Kita berikan dia penanganan kesehatan, begitu. Kita bawa dia ke salah satu rumah sakit atau apa. Nah, kita lakukan pengamanan kesehatan, lalu kita edukasi tentang bahayanya narkotika tersebut, begitu. Belum, karena sistemnya masih sistem kapitalis. Seperti yang saya bilang tadi, belum diterapkan. Contoh di negara kita di Indonesia itu belum ada diterapkan kalau misalnya ada yang berbuat maksiat, hukumannya sesuai dengan hukum Islam itu belum ada diterapkan. Belum, Kak. Bahkan kadangan itu negara itu nggak peduli, Kak, sama generasi. Belum, karena narkotika sekarang masih beredar dan banyak penggunanya. Kita kan anak muda gitu ya, harus banyak-banyak baca terkait edukasi gimana kita bisa menghindari narkoba gitu ya. Bahayanya narkoba itu apa gitu. Kita harus cari tahu informasi karena kan kita generasi muda. Kita harus tahu informasi, kita harus banyak baca. Itu yang pertama. Yang kedua itu kita mendekatkan diri, ketakwaan kita kepada Allah itu harus kita ketatkan gitu ya. Harus belajar tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita tahu bahwasannya bahayanya narkoba itu sangat berpengaruh kepada kita dan generasi dan masa depan kita begitu. Menjauhi pergaulan
yang tidak baik, bebas gitulah. Saya bakalan menjauhi lingkungan yang nggak baik kak, dan mencari circle yang baik, atau ikut-ikut kayak pengajian gitu kak, supaya terhindar dari narkoba gitu. Kita harus menerapkan sistem Islam agar seluruh dunia itu nggak menerapkan terjadinya ada narkoba, nggak legal mengkonsumsi narkoba. Nah, sebenarnya kalau ngomongnya angka 150 itu sedikit akan sobat, tapi dari 150 itu bisa jadi bibit ke yang besarnya. Nah, masih di Detik News, BNN menetapkan 4.751 kasus narkoba dan sebanyak 6.000 orang menjadi tersangka kasus narkoba. Dan luar biasa ya, menurut Kementerian Hukum dan HAM, 18.524 itu adalah kasus narkoba di Sumut, yang dimana total warga binaan itu 30 ribuan, berarti kasus narkoba itu setengah dari hunian rutan nih sobat. Nah, kita bahas lebih dalam lagi nih ya sob. Menurut Nanas nih ya, betul nih kata sobat Dara yang lain, kita ini adalah pemuda, kita pemegang masa depan. Nah, jadi kalau misalnya kita udah terkena nih narkoba yang merusak otak, itu bakal sulit nih, bakal ya rusak otak kita. Jadi narkotika itu dia merusak bagian otak yang namanya amigdala, yang dimana bagian ini tuh mengelola kecemasan, perasaan, dan juga stres. Dan juga ada bagian vital ya yang namanya prefrontal cortex, yang dimana ini tuh menentukan cara kita memandang sesuatu. Cara kita memandang sesuatu artinya kalau ini udah rusak, ya kita bakal sulit nih sobat untuk memilih masa depan kita, untuk kita menentukan suatu keputusan, untuk kita yang paling parahnya itu untuk kita membedakan mana yang dosa mana yang enggak, itu bakal sulit. Nah, ini bahaya banget ya kan sob. Dari sudut pandang anak remaja nih, BNN menetapkan mengapa banyaknya remaja menggunakan narkotika, dikarenakan pertama, kurangnya rasa percaya diri, tekanan sosial, pelarian dari masalah, dan juga bentuk dari pemberontakan. Nah, sobat bagian mana nih? Jangan ya, bahaya juga tuh kalau kalian bagian dari mereka. Make sense sih dengan keadaan Medan yang dimana informasi itu cepat kali dapatnya ya kan. Apalagi dasar kehidupan kita itu dimulai dari sekularisme, pemisahan kehidupan dari agama, yang dimana akhirnya rasa penasaran anak remaja ini nggak dikelola nih dengan baik menggunakan agama. Akhirnya mereka asal aja gitu, kalau mereka udah penasaran ya mereka lakukan. Terus keadaan ini juga diperparah dengan tidak ada kontrolnya dari orang tua, karena kedua orang tua gitu kan disibukkan dengan pekerjaannya masing-masing, sehingga tidak ada yang mengarahkan rasa penasaran anak remaja. Nah, kalau dalam sistem Islam nih ya sobat, udah jelas banget bahwasanya sesuatu yang memabukkan ataupun yang menghilangkan akal tuh akan dilarang gitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang setiap zat yang memabukkan dan juga menenangkan. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Terus di Quran surah Al-Maidah ayat 90 Allah juga bilang, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya yang meminum khamar, berjudi, dan berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, jadi udah jelas banget ya sob. Jadi tuh kalau di dalam Islam, narkoba itu bakal diberantas tuntas dan habis. Jadi betul-betul tuntas gitu. Jadi apapun yang berkaitan dengan narkoba ini ya pasti bakal diberantas. Terus di dalam sistem Islam nanti ada juga nih kontrol masyarakat sobat. Masyarakat akan menjauhkan narkoba dari anak-anak. Di rumah, di sekolah juga bakalan ada kontrolnya. Jadi anak-anak bakalan terhindar di dalam menggunakan narkotika. Kita juga sebagai umat Islam akan otomatis nih sob menginstal Islam dalam diri. Nah, jadi pelampiasan itu bakal ke arah yang lebih bermanfaat gitu, yang ke arah yang baik dan benar. Misal nih, bisa nih dengan bangun komunitas pedal Islami gitu, atau habis kajian terus lanjut olahraga, kan bisa tuh. Atau bikin komunitas yang belajar bahasa asing bareng gitu. Nah, jadi walaupun para pemudanya sibuk dan super stres, tapi pelampiasannya tetap ke arah yang benar. So, sekian episode dari Corner hari ini. Jangan lupa untuk subscribe channel baru kita yaitu DM ID.